Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Al-Istiqomah Desa Grinting yang saya hormati, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pada kesempatan malam hari ini seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini 30 Agustus 2025 dan insya Allah nanti malam sudah berganti tanggal 1 September. Mohon maaf, 31 ya. 31 Agustus 2025. Bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita di setiap Sabtu malam Ahad senantiasa menjadikan Bapak dan Ibu jamaah khususnya di Masjid Al-Istiqomah menjadi orang-orang yang senantiasa bertambah pengetahuannya, dan pastilah Allah akan memberikan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita masih perihal tentang bersungguh-sungguh di dalam beramal ya, bersungguh-sungguh. Nah, kemarin yang sudah kita bahas itu 2 buah hadis. Hadis yang pertama perihal tentang satu informasi dari Rasulullah bahwa ada 2 nikmat ya, di mana manusia itu banyak tertipu karenanya. Yang pertama yaitu nikmat berupa as-sihah. As-sihah atau as-sihatah itu adalah nikmat berupa kesehatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal faragh, yaitu nikmat berupa kesempatan. Ini yang kadang-kadang kebanyakan dari manusia itu tertipu dengan kedua nikmat itu. Lalu yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah sudah dijamin ampunannya
baik mungkin Rasulullah pernah berbuat salah sebelumnya atau Rasulullah melaksanakan kesalahan yang sesudahnya atau yang sebelumnya, ya, tapi oleh Rasulullah tetap beliau melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai Siti Aisyah istri beliau itu menanyakan bahwa Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Lalu beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya, di mana istrinya itu mendapati Rasulullah setiap malam itu sholat malam. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika sholat malam itu diceritakan sampai kakinya itu bengkak-bengkak, saking lamanya Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, kemudian ibu dan bapak, dalam hadis lain disebutkan bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asru ahyal laila wa aiqadha ahlahu wajadda wasaddal mizar. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam harinya dan membangunkan keluarganya, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikat erat tali pinggangnya. Ini hadis-hadis yang sering dibawakan oleh para da'i, para mubaligh itu khususnya di bulan Ramadan, ibu dan bapak. Terkhusus hadis ini sering disampaikan itu di 10 akhir Ramadan, bahwa Rasulullah ketika memasuki di 10 akhir bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam harinya. Beribadah pada malam harinya ya tentu dengan melaksanakan sholat qiyamu Ramadan, atau yang biasa kita sebut sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir itu ya. Kemudian bukan sekedar itu, Rasulullah juga melaksanakan i'tikaf. I'tikaf itu berdiam di masjid sembari untuk beribadah kepada Allah, baik itu dengan sholat, baik itu dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Dan beliau membangunkan pula keluarganya dengan bersungguh-sungguh ya. Jadi beliau dan keluarganya itu kalau memasuki di 10 akhir Ramadan itu beribadahnya makin bersungguh-sungguh ya. Serta mengikat erat tali pinggangnya ya, mengikat erat tali pinggangnya ya. Mungkin kalau bapak-bapak pakai sarung itu bebedannya sing kenceng, itu namanya mengikat erat tali pinggangnya. Atau mungkin dengan sabuk yang kuat. Kalau ndak ada sabuk mungkin bisa pakai tali rapia ya Pak ya, pakai tali rapia, atau bisa jadi gedebuk. Saya kira selangkah gedebuk ya Pak. Nah, kalau ibu-ibu mungkin pakai kain apa itu namanya ya, bengking ya, mungkin pakai kain bengking atau mungkin pakai epek ya, maksudnya biar kenceng ben orang melorot ya. Jadi seakan Rasulullah itu ketika memasuki di 10 akhir Ramadan itu kayak mau lari kencang, yaitu digambarkan seakan kayak mau lari kencang, padahal maksudnya supaya beliau itu lebih khusyuk melaksanakan ibadah, sehingga mungkin kalau menggunakan sarung, kalau kita
Kalau beliau Rasulullah mungkin pakai celana panjang atau pakai gamis lah begitu, pakai jubah, kan tetap di bawahnya kan pakai celana tetap. Itu diikat dengan kuat. Nah itu Bapak Ibu gambaran bahwa Rasulullah itu sebegitu sungguh-sungguhnya ketika beribadah. Ya, sebegitu sungguh-sungguhnya ketika beramal. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita mau meniru Rasulullah, kalau kita mau mencontoh kepada Rasulullah, contoh pula pada sisi ibadahnya Rasul, ya. Contoh pula pada sisi bagaimana Rasul melaksanakan ibadah, itu dicontoh, ya. Cuma kan ibu dan bapak kadang-kadang untuk mencontoh pada diri Rasulullah yang sifatnya itu ibadah saja kita masih kesusahan, ya. Kalau di 10 akhir Ramadan Rasulullah itu beriktikaf di masjid, tapi kita kadang-kadang di 10 akhir Ramadan itu justru disibukkan dengan hal-hal lain, ya. Apalagi kalau sudah semakin mendekati hari raya Idul Fitri, itu sudah enggak konsentrasi dengan ibadah. Justru yang disibukkan, diributkan, direpotkan adalah dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan kebutuhan hari raya. Malah kadang-kadang ketika menjelang hari raya Idul Fitri, jamaah sholat tarawihnya pun sudah jauh banyak berkurang, nggih Pak Bu, ya. Jadi kalau sudah mendekati hari raya itu jamaah sholat tarawihnya sudah banyak berkurang. Ini kebalikannya dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu justru menjelang hari raya Idul Fitri itu makin kuat, makin sungguh-sungguh. Jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang berikutnya yang perlu disampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu perihal tentang, saya bacakan hadisnya nggih Bapak Ibu. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u nani wa yabqa wahidu yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada 3. Bapak Ibu, yang mengikuti mayit itu ada 3. Apa 3 tersebut? Ya. Ahluhu, keluarganya. Kemudian wa maluhu, harta bendanya. Wa amaluhu, kemudian amal perbuatannya. Yang 2 kembali dan yang 1 tetap bersamanya, yaitu keluarga dan harta bendanya kembali dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Jadi kalau ada mayit itu yang mengikutinya itu ada 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua harta bendanya, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Ini 3 hal mengikuti. Tapi yang 2 itu nanti kembali. Yang 2 itu kembali Pak Bu. Apa yang 2 itu kembali? Keluarganya. Nalika anak mayit arep dikubur, keluarganya kan melu ya Pak. Nggih. Keluarganya ikut. Ya. Tapi setelah mayit itu dikuburkan selesai, kira-kira keluarganya apa-apa nonggoni baik? Bu?
Apa pan nonggoni bae keluargane? Contoh paling gampang. Nalika bojone jenengan ninggal, mungkin sing lanange atau mungkin bapak yang ninggal ibu lah ya. Lalu mayit itu mau dikubur, jenengan ikut, saking setiane, ya, saking setiane sing lanang arep dikubur melu jenengan. Tapi sakwise sing lanang dikubur rampung, jenengan sebagai wong wadon, kira-kira apa panonggoni neng kono? Ajaman kan nonggoni saklawase neng kuburan, wong nonggoni nganti sak jambe ge kayane ora kuat. Dikubur rampung tuli jenengan nonggoni sampai sak jambe kayane ora kuat. Maksudnya ora kuat ya batire balik ya melu balik. Ya. Karena saking senenge karo sing lanang terus nonggoni sampai kuburane didakomi, ya, didakomi jenengan mingsek dan segala macam. Ya sing podo layat wis podo balik ya jenengan mesti melu balik. Yentah ora balike bareng paling ora ya nembe berapa menit baru kon jenengan ya melu balik. Orang mungkin pan ndokongi nang kono sampai jam-jaman. Ya Bu wangsul ora nyongpen batiri bapane ki sing layat wis pada balik, ora nyong pokoke pan ngenteni sampai maghrib. Padahal ngubure jam 9:30, pan didokongi sampai maghrib. Kayak anak beli Bu. Ya iya anak sampai maghrib, terus oleh anaknya disuruh pulang, mak yuk balik ke wis maghrib, ora nyumpan nginep. Ya di kayong hebat nemen mun ini saking melase tur nyong pengen batiri karo bapane. Yen iya hak kuat sampai nginep sewengi, ya mungkin nggak bisa kuat sampai 3 hari 7 hari, apalagi sampai 40 hari. Mesti ya balik kembali. Jadi yang tadinya 3-3-nya ikut, itu 1 keluarganya akan pulang. Sing dadi anak-anake wong wis rampung dikubur ya mesti balik. Ya. Utawane yen anak wong lagi pacaran, ya maksudnya calon lah begitu, yang satunya meninggal dunia, apa terus gelem ngenteni nang kono, ya nunggu orang mungkin, mesti melu balik. Yang kedua itu harta bendanya. Maksudnya Bapak Ibu, apakah ketika seseorang itu meninggal dunia, harta bendanya mau diikutkan ke sana? Memang saya dulu pernah mendapati di YouTube, tapi bukan seorang Muslim, itu orang Cina Bapak Ibu, meninggal dunia, berpesan supaya nanti mobil kesayangannya ikut dikubur bareng, dan itu nyata. Jadi dia punya mobil kesayangannya harganya miliaran, begitu dia meninggal dunia mobilnya ikut dikubur di sampingnya. Tapi itu bukan orang Islam. Kalau orang Islam tidak bisa, walaupun misalkan dia berpesan atau berwasiat kepada keluarganya, ketika nanti saya meninggal dunia tolong mobil saya untuk ikut dikubur. Jangankan mobil, motor pun mungkin nggak bisa, ya. Atau yang paling gampang wis punya emas 10 gram ikut dikuburkan, ndak ada, ya, ndak ada, dan memang oleh agama tidak diperbolehkan. Jadi harta bendanya itu akan kembali. Harta bendanya tidak akan ikut bersama orang yang meninggal dunia atau si mayit.
Tapi yang ikut, Bapak Ibu, yang ikut dengan mayit itu apa? Yang satu, amaluhu, yaitu amal perbuatannya. Perbuatan apik ya digawa, perbuatan elek ya digawa. Ya. Jadi yang dibawa ke sana itu adalah amalnya. Mbok amal apik, mbok amal ala itu nanti dibawa. Ya. Dan sangat beruntung bagi orang yang meninggal dunia yang kebetulan yang dibawa itu adalah perilaku dan perbuatan yang baik. Itu sangat beruntung. Perbuatan yang baik itu yang seperti apa? Contoh, ibu dan bapak sholat 5 waktunya tidak tertinggal. Itu namanya perbuatan baik. Ketika puasa Ramadan, ibu dan bapak puasa Ramadannya tidak ditinggalkan. Ibu-ibu bapak suka berzikir, wirid, dan suka membaca Al-Quran. Bapak ibu suka bersodakoh. Bapak ibu dengan orang tua, dengan anak, dengan kakak dan adiknya, dengan tetangga-tetangganya, tidak ada persoalan, baik-baik saja. Itu Bapak Ibu yang akan dibawa. Dan perbuatan atau amal yang bagus itulah yang senantiasa akan menjadi saksi, menjadi pelindung kelak ketika kita berhadapan dengan dua interrogator yang sangat kasar, yaitu malaikat munkar dan nakir. Bapak Ibu, malaikat munkar nakir itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menginterogasi mayit, menginterogasi orang yang sudah meninggal dunia tapi hidup di alam kuburnya. Ya. Tapi Bapak Ibu, malaikat munkar nakir itu akan hormat manakala mayit ataupun orang yang sudah berada di alam kubur itu adalah orang yang senantiasa membawa kepadanya itu amal perbuatan yang baik. Dua malaikat yang dikenal ganas, dikenal galak, dikenal menakutkan, tapi insya Allah dua malaikat ini akan hormat kalau yang dihadapi adalah orang yang membawa ke alam kuburnya itu dengan perbuatan yang baik. Jelas nggih Pak Bu? Ya. Makanya monggo Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi oleh Allah hidup, pergunakan hidup ini dengan baik. Nggih Pak Bu? Gunakan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu-ibu sudah merasa umurnya 70 tahun, jenengan bersyukur alhamdulillah nyong umur 70 tahun esi diparingi sehat, esi diparingi urip. Maksudnya sisa umur yang ada benar-benar dipergunakan untuk perbuatan yang baik. Karena yang dibawa oleh mayit atau jenazah itu memang 3, tapi yang 2 kembali, yang 1 yang ikut ke alam barzah atau alam kubur. Paham nggih Bapak Ibu? Paham nggih? Nggih. Jadi panjenengan jangan bermimpi nek duwe harta benda untuk menyelamatkan dirinya, terus ketika meninggal dunia dikubur lantas semuanya dibawa ke kubur, itu tidak mungkin.
jenengan duwe omah Magrong Loro. Magrong Loro ngerti Bu? Magrong kaya kowe. Jenengan duwe omah Magrong. Omahe gedhe tur apik bersih. Ya omah nalika nggawe duwite miliaran. Tapi ketika jenengan meninggal dan dikubur, apa omah Magrong kowe mau pan digawa nang kuburan? Ora kan Pak Bu? Ora. Jenengan duwe mobil, orang mungkin digawa nang kuburan. Jenengan duwe emas, orang mungkin emas ke digawa nang kuburan. Yen iya hata digawa langka manfaate. Tidak ada manfaat untuk mayit, ndak ada. Yang manfaat itu manakala panjenengan nalika duwe harta benda kowe mau mungpuh masih urip segera untuk disodakohkan, dizakatkan, diwakafkan, itu yang akan dibawa ke kubur. Monggo Bapak Ibu, ini menjadi perhatian untuk kita bersama. Makanya kalau ibu dan bapak sudah diberi oleh Allah harta benda yang melimpah, duwe sawah sampai puluhan bau, duwe balongan sampai puluhan hektar, ya, ayo sebagian itu diwakafkan, apa untuk masjid, apa untuk madrasah, apa untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya lah, diwakafkan. Jenengan duwe sawah 5 bau, masa seprapat ora diwakaf-wakafacan? Nggih Bu. Ya. Jenengan duwe balongan sampai 10 hektar, masa ora diwakafna sa hektar-hektara lah ya. Jadi barang-barang yang diwakafkan itulah yang nanti akan berjumpa dengan jenengan, yang akan bertemu dengan jenengan, yang akan menjadikan panjenengan itu selamat karena amal jariyahe panjenengan. Masjid Al Istiqomah wakafe wis pirang bau Pak? Ya, pira? Monggo balapan nitip wakaf, ya. Saya kadang kalau andon sholat ning masjid-masjid di luar Grinting itu, di situ ada papan daftar wakaf masjid apa gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama dari almarhum Bapak Fulan bin Fulan, setengah bau, sawah setengah bau dan lain sebagainya. Terus sampai kira-kira bisa ada 5 bau ya. Nah, monggo Masjid Al Istiqomah ini silakan Bapak Ibu balapan wakaf. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya banyak sawahnya, balongannya, silakan untuk segera diwakafkan. Tidak semua, hanya sebagian kecil saja, ya. Enggak semua Bapak Ibu. Jenengan duwe sawah 5 bau, kene nggo wakaf masjid kabeh ngono. Enggak. Jangan. Bahkan jangan lebih dari 1/3. Yang lain itu hak putra-putri jenengan. Tapi jenengan juga punya hak untuk mewakafkan sebagian untuk bekal kehidupan di akhirat. Wis engko balik pengajian mikir-mikir iki nyong pan wakafe sing bang endi ngono ya. Nggih Bu. Ya. Lah boro-boro wakaf nyong umai be sing ngontrak misalnya.
Bu, wong wakaf saiki ora mesti kudu nganggo sawah bau-baunan ora. Wakaf nganggo balongan apa karangan, ya jenengan semampune lah. Ya. Kan biasanya ada wakaf dengan sistem lelangan, begitu ya Pak Bu ya. Ya nawung pan adol tanah 400 meter nanti mau digunakan untuk madrasah, untuk musola misalkan. Tapi 400 meter itu monggo siapa yang berkenan dilelang, ana sing sejengkal, ana sing ya misalkan 2 jengkal dan lain sebagainya. Jenengan ikut. Nyong ora kuat sajengkal. Terus nyong pan nganggone meteran. Ya wis meteran, pan pirang meter? Nyong 5 meter. Misalnya semeter 1 juta, 5 meter berarti 5 juta. Itu sudah termasuk wakaf. 400 meter persegi itu ya ternyata dilelang oleh 20 orang misalkan. Ya itu yang akan dibawa panjenengan ke alam barzakh. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke hadis berikutnya. Nah. An Abi Sufwan Abdullah ibni Busril Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting lagi Bu ya. Khairun nas mang tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Khairun nasi mang tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ki sabdane jeneng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, Ibu dan Bapak, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Si berarti angger umur 20 tahun mati ora apik. Nah gitu nggih Pak Bu. Jare Kanjeng Nabi meneh sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Nggih. Tapi hadis ini belum rampung. Ya. Mang tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Maksudnya itu. Saiki panjang umurnya tapi ora manfaat umurnya ya percuma. Nggih Pak Bu. Bu, Pak, jenengan kepengin panjang umur? Pengen Bu? Pengen panjang umur? Ya kabeh yang ditakoni pengennya panjang umur, kepengin menikmati alam dunia sing rada suwe. Ya. Nyampe 70 tahun, 75, 80. Tapi umur yang panjang itu kalau tidak baik perbuatannya percuma. Malah bati dosane akeh. Yen iya ngerti umure dawat oleh orang manfaat, orang nggo perbuatan kebaikan, mendingan matine sinom. Dosane isi sak cuwil. Ya. Tapi jare Kanjeng Nabi memang yang bagus itu dilalah umurnya panjang, tur umur panjang kue mau digunakan untuk perbuatan yang baik. Jenengan umure kelakon nganti widakan 70-an 80-an, tapi salate wekel, puasane hebat, sedekahe bagus, karo wong ora musuh-musuhan.
Ki berarti umure dawa tur manfaat. Nggo kebagusan itu yang bagus. Jadi jenengan ari njaluk maring Gusti Allah, njaluk umur dawa aja titik, tapi umur dawa sing manfaat. Ngaten nggih Pak Bu? Ya Allah Gusti, mugi-mugi nyong umure dawa, tapi podo-podo dawa sing manfaat. Umur dawa sing nggo kebaikan. Aja mung umur dawa tok. Wong Cina ya akeh sing umure dawa. Wong Cina ya sampai 80 cikruk-cikruk asih urip mung bentang ya. Wong arane pe wong Cina, kadang-kadang rata-rata wong Cina kue akehe ya agamane dudu Islam, walaupun ana wong Cina sing Islam. Gitu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sebagus-bagusnya manusia itu adalah yang diberikan oleh Allah itu umur panjang, tapi umur yang panjang itu digunakan untuk perbuatan yang baik. Makanya Bapak Ibu, salah satu penyebab orang itu bisa umurnya panjang itu karena apa? Suka bersilaturahim. Ya. Wong angger seneng silaturahim, insya Allah umure dawa. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yungsa'alahu fi asarihi fal yasul rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka bersilaturahimlah. Nah, ibu dan bapak mesti bertanya-tanya, ganing kadang-kadang ana wong apik tapi umure nembe 40 ka wis ninggal. Nggih Pak Bu. Ganing umure nembe 40 wis ninggal, umure nembe 50 wis ninggal. Durung setara dengan umurnya Kanjeng Nabi wis ninggal, malah kadang-kadang umur 21 tahun ya wis ninggal. Ya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan umur panjang bukan saja umur dalam sisi fisik, tapi umur panjang dalam pengertian betapapun orang itu sudah meninggal dunia, tapi nama baiknya itu masih dikenang. Itu yang dinamakan dengan umur panjang. Banyak tokoh-tokoh Islam yang umurnya itu enggak sampai 60 tahun. Contohnya Jenderal Sudirman, Pak Bu. Jenderal Sudirman itu umurnya cuma 34. Padahal orangnya bagus banget. 34 nggak sih nomong nggih? Ya, karo Pak Tamam tuan di ya, tua Pak Tamam panjen mayan. 34 tahun sudah meninggal dunia, padahal beliau orangnya bagus luar biasa. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu meninggal dunianya itu pada usia 53 tahun. Juga masih muda. Imam Syafi'i, ya Bapak Ibu kan sering mendengar nama Imam Syafi'i itu ya. Seorang ulama madhab, ya ulama madhab itu kan ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Lah Imam Syafi'i itu meninggal dunianya pada usia 54. 54 Bapak Ibu. Tapi betapapun beliau itu sudah meninggal dunia pada usia-usia muda, dan dari meninggal dunianya sampai sekarang itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, beliau itu hidup di masa tahun abad kedua Hijriyah, atau ya abad kedua, itu pada tahun 200 Hijriyah. Nah, sampai sekarang sudah 1447, berarti ya 1000
200-an yang lalu, tapi nama beliau masih dikenang sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, Bapak Ibu? Apalagi Indonesia itu termasuk negara yang dikatakan mayoritas penganut madhab Imam Syafi'i. Beliau sudah tiada 1247 tahun yang lalu, tapi nama beliau masih dikenang. Jelas nggih? Itu yang dinamakan dengan umur panjang. Ya. Jadi banyak ulama-ulama yang meninggal dunianya masih dalam usia muda, tapi nama beliau itu harum sampai sekarang. Itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk tema perihal tentang bersungguh-sungguh dalam beramal, alhamdulillah sudah rampung. Insya Allah nanti malam Ahad yang akan datang, yaitu memperbanyak amal kebaikan, terutama di usia lanjut, insya Allah. Namun Bapak Ibu, ini informasi untuk Ahad yang akan datang. Kemarin pengurus Masjid Al-Istiqomah menyampaikan kepada saya bahwa insya Allah habis hari Ahad, habis sholat Isya ya, hari Ahad ba'da sholat Isya itu ada pengajian Maulid Nabi, gitu. Malam Ahad ya. Sabtu malam Ahad yang akan datang, waktunya ba'da sholat Isya di Masjid Al-Istiqomah itu ada pengajian Maulid Nabi. Nah, kebetulan Ibu dan Bapak, insya Allah nanti saya yang akan menyampaikan pengajian perihal tentang Maulid Nabi. Ya. Kalau kita ngumpulin masyarakat, kemudian untuk disampaikan cerita kehidupan Rasulullah supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah, itu bagus-bagus saja. Ya. Tetapi Bapak Ibu, untuk pengajian ba'da maghribnya mungkin saya izin, karena hari Sabtu yang akan datang saya ada kegiatan di Tonjong dari pagi hingga sore. Kemungkinan saya pulang nyampe di Gerinting sudah sore. Ya, jadi insya Allah kita ba'da maghribnya izin, tapi nanti ketemunya di ba'da Isya pengajian Maulid Nabinya. Gitu nggih Pak Bu? Ini semata-mata bukan karena ba'da Isyanya mau ada pengajian Maulid Nabi, tidak. Tapi kebetulan di hari itu saya ada kegiatan di Tonjong dari pagi. Saya berangkat insya Allah jam 6 pagi dan acaranya itu sampai waktu asar. Jadi mungkin habis sholat asar saya baru pulang dari Tonjong. Kemungkinan nyampe di Gerinting kan sudah sore. Gitu Pak Bungi. Ya, ini info untuk Ahad depan. Baik, mari kita akhiri kajian malam hari ini seraya dengan membaca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.